Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia calon guru penggerak angkatan 7. Saya Mariatun dari TKPTP Nusantara 9 Kerjo Arum, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Sragen. Dalam video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4, unggah aksi nyata budaya positif. Dalam video aksi nyata kali ini saya akan memaparkan kegiatan mandiri berbagi, pemahaman dan pengalaman di komunitas gugus PAUD Modaluring. Di penghujung modul 1.4 ini, saatnya sekarang saya mengimplementasikan pemahaman saya terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Tidak hanya itu, saya juga akan mendapatkan kesempatan untuk membagikan pemahaman dan pengalaman kepada guru-guru di sekitar saya, terutama di gugus PAUD Melati 2 di komunitas saya. Inilah implementasi konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas sesuai yang dibuat di tahap koneksi antar materi. Adapun lini masa tindakan yang dilakukan pada saat aksi nyata, yang pertama berkoordinasi dengan kepala sekolah terkait dengan aksi nyata yang akan dilakukan. Yang kedua berdiskusi dengan rekan guru. Yang ketiga menyusun instrumen pelaksanaan aksi nyata. Yang keempat pelaksanaan aksi nyata membuat keyakinan kelas. Yang kelima, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali murid untuk memantau dari pembuatan keyakinan kelas. Yang keenam, merefleksi dan merancang rencana tindak lanjut. Inilah rekaman saya dalam membagikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan budaya positif kepada rekan-rekan kelompok gugus PAUD Melati 2. Ibu-ibu, ini adalah slide pertama yang saya buat. Salam dulu, tadi saya juga sudah salam kepada ibu-ibu semua. Kita lanjutkan. Oke, ibu-ibu semuanya. Di sini saya akan mengimbaskan materi tentang modul 1.4 budaya positif. Di guru penggerak itu ada beberapa modul yang harus kita tempuh. Sebenarnya ada 3 modul ibu-ibu. Namun tugas saya hanya menyampaikan sedikit modul yang saya terima, yakni tentang budaya positif. Agenda hari ini yaitu pertama pembukaan, yang kedua eksplorasi konsep, yang ketiga nanti diskusi, yang keempat nanti presentasi kelompok. Gitu ya. Sebelum menuju ke dalam pembahasan, kita ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak, Bu? Setuju? Setuju. Oke, setuju. Ada yang tidak setuju? Nggak ada? Nggak ada? Oh, setuju semua. Kalau saya nggak setuju ya, Bu ya. Sakit itu kena hukuman itu. Oh, tinggal hukumannya. Nah, kalau kayak gitu kan bisa keluar. Kenapa kok setuju? Kenapa nggak setuju? Karena masing-masing guru ada pendapatnya masing-masing. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju nggak? Ada yang tidak setuju? Kok bingung kayaknya toh, Bu? Setuju atau tidak setuju? Oh, setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju apa tidak? Setuju nggih? Setuju apa tidak? Oke, setuju. Nanti ke dalam kita akan lebih jauh mengetahui sebenarnya pemberian penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi
anak apa tidak? Nanti kita masuk ke dalam nih. Nanti kita belajar tentang eksplorasi konsep. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga kebutuhan dasar, yang keempat posisi kontrol restitusi, yang kelima keyakinan kelas, dan yang keenam segitiga restitusi. Oke, masuk yang pertama yaitu disiplin positif. Nah, disiplin positif kita akan belajar tentang perubahan paradigma. Ini kok ada gambar tangan menggenggam, ini ada apa? Kita baca kegiatannya, ada apa ya? Kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B. Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda, letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Ini kita pura-pura aja ya. Oke. Kira-kira nanti tulisannya itu apa? Kulkas, apa emas, apa uang gitu ya, pura-puranya. Nah, teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Apa yang terjadi, Bu? Kira-kira apa, Bu? Misalnya Bunga Dina nih bawa bukan kepala kertas ya, ini diganti aja ya, emas ya, emas. Mau diminta sama Mbak Lina. Aduh, kira-kira Mbak Lina dengan rayuan serayu-rayunya, kira-kira Bunga Dina mau ngasih enggak? Oh, enggak ya, enggak mau ngasih ya, Bu ya. Coba aja. Nah, kalau dicoba sekuat tenaga Ben, apa dikasih tak ganti duit misalnya, kira-kira Bunga Dina ngasih enggak? Enggak. Oh, enggak. Oh, gitu. Oh, gitu. Oh, enggak mau ya. Biasanya enggak mau ya. Oke. Nah, itu nanti kaitannya ada di dalam. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ada ilusi kontrol itu ada 4 ya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol ataupun teori pilihan. Oke. Stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kayak gitu ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol kita, saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Sedangkan teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ya. Tadi seperti Bunga Dina yang bisa membuka dan menutup emasnya juga Bunga Dina toh gitu ya. Mbak Lina mau merayu, mengganti uang nggak mau gitu, karena kontrol itu ada di dirinya masing-masing. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang gitu ya. Nah, ini adalah peta konsep disiplin positif. Ada makna disiplin, ada teori motivasi, ada 5 posisi kontrol, ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi. Nah, nanti kita bahas di dalam apakah makna disiplin itu. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina. Kalau dibaca bahasa Inggris gimana, Bu? Saya karena nggak bisa bahasa Inggris, Bu. Ada yang bisa, Bu? Ada yang bisa, Bu? Karena saya memang jujur kalau bahasa Inggris nggak bisa, Bu.
Disiplina itu aja ya. Nah, yang artinya belajar. Oh, ternyata disiplin itu belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi biasanya kalau disiplin itu adalah paksaan, gitu nih. Padahal disiplin itu adalah kebutuhan kita, tidak paksaan dari orang lain. Lah, aku nggak bisa pakai ini ya. Yang mainer ya. Siap. Nah, yang selanjutnya yakni nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu sebenarnya ada banyak, Bu. Namun yang saya cantumkan di sini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Ibu-ibu sudah ini ya, tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Bahkan sudah dinyanyikan juga. Nyanyiannya masih ingat nggak, Bu? Ayo, ibu. Oh, nggak tahu apa? Gimana? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu kalau ibu-ibu lupa bisa dinyanyikan. Kalau nyanyi nggak lupa, ya Bu. Nanti boleh dicatat. Enggak ya? Nggak usah dicatat, Bu. Oke, selanjutnya eksplorasi konsep yang kedua yaitu tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, tadi kan ibu-ibu bilang hukuman itu harus gitu, boleh gitu ya. Tapi ternyata apa? Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3, ibu-ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya yaitu motivasinya menghindari hukuman. Masuk sekolah biar tidak dihukum ibunya, gitu ya. Biasanya. Nah, nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nek enggak dapat hukuman juga dapat hadiah. Wah, aku kok nggarap PR ben entuk hadiah misalnya kayak gitu ya. Nanti motivasi manusia itu ada 3. Yang terakhir yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu yang paling ideal, Bu. Jadi kalau melakukan kedisiplinan ataupun dapat pengaruh-pengaruh dari luar itu, motivasi yang paling bagus adalah yang tadi, menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah gambar siapa? Bapaknya siapa? Oh, oke, Dewantara. Kirain lupa, Bu. Iya, ini adalah Bapak pendidikan kita, Bapak Kiai Dewantara. Beliau berkata apa gimana ya namanya ya, mempunyai sebuah pandangan merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Merdeka itu tidak sekadar gimana ya, bebas gitu ya, tapi ternyata juga ada perintah dari diri sendiri gitu. Ini dari Bapak Kiai Dewantara. Ya, selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini yang kita sering lakukan di sekolah, ibu-ibu. Ternyata memberikan penghargaan kepada anak itu adalah hukuman. Ya, ternyata memberikan penghargaan itu adalah hukuman. Loh, kok bisa? Karena tadi sebelumnya coba sebelumnya lagi. Nah, ini pemberian penghargaan yang kedua itu adalah motivasi eksternal. Jadi tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Jadi mulai sekarang kita sebaiknya, ini cuma sebaiknya,
sebaiknya mengurangi untuk memberikan penghargaan kepada anak didik kita. Ternyata begitu. Padahal saya sering banget loh Bu, lah pinter gitu-gitu. Ternyata itu pujian, biasanya kan pujian yang paling murah gitu Bu. Nah itu. Oke Bu, selanjutnya. Nah tadi dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Nah, ini ada pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang Bu. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif ternyata, dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa kok merusak hubungan? Biasanya yang diberikan penghargaan kan anak-anak yang hebat, sedangkan yang menurut kita tidak hebat, ya, itu dapat merusak hubungan anak-anak, gitu. Oh, guru senengane ngamuni kae terus, nah gitu. Akhirnya seperti itu. Ternyata penghargaan itu tidak ini ya Bu, bisa begitu bagus ternyata. Selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Selanjutnya tadi penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, karena tadi kan sudah kita pengaruhi gitu, jadi mereka tidak bisa berkreativitas lebih karena sudah terpancang oleh penghargaan tadi. Penghargaannya engkau nek iso berhitung sampai 10 aku dapat permen, katakanlah gitu, berarti aku gak usah belajar sampai 20, kan sampai 10 udah dapat permen gitu. Nah penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, karena pengaruh dari luar. Ya, selanjutnya bentuk program kebajikan. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Nah, ini jadi ibu-ibu boleh memberikan penghargaan namun dalam khusus, jangan di depan banyak orang, jangan di depan banyak teman-temannya. Jadi misalnya di tempat yang khusus itu bisa memberikan penghargaan. Jadi tidak ada kecemburuan dari teman-teman yang lain. Ini bersifat pribadi ya, seperti itu. Kemudian pengakuan kepada semua murid. Jadi kalau ibu-ibu memberikan penghargaan, jangan 1 atau 2 anak saja. Berikan pengakuan kepada semua murid. Jadi tidak ada kecemburuan. Yang selanjutnya, tadi belum selesai. Nah, secara konsisten ya, teratur dan fokus pada proses, jangan fokus pada hasil. Biasanya kita fokusnya pada hasil gitu. Wah, hasilnya bagus, itu dapat penghargaan. Padahal proses itu lebih utama. Selanjutnya boleh nih. Tindakan guru. Ini ada contoh-contoh ibu-ibu. Ini adalah hukuman atau konsekuensi. Sudah ada jawabannya sebenarnya. Ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ke sekolah, termasuk hukuman. Tadi ada di depan tadi membaca, memberikan hukuman membaca gitu. Padahal itu juga termasuk hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Beda ya, konsekuensi sama hukuman ya. Terus membersihkan tumpahan air meja tulis karena tersenggol, dan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena melanggar peraturan, hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Oke. Ini perbedaannya Bu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu sesuatu yang mengaitkan harus terjadi, okay. Yang kedua, membuat anak sakit fisiknya. Biasanya kalau hukuman kan membuat sakit fisiknya ataupun psikisnya. Anak membenci kedisiplinan, jadi malah jadi tidak disiplin, malah jadi membenci, okay. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, itu adalah semuanya itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Nah, memang harus terjadi. Nek airnya tumpah ya harus dilap gitu ya.
harus tanggung jawab gitu. Yang selanjutnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Tidak nyamannya tidak berlama-lama kalau konsekuensi itu. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Oke. Nah, apa itu restitusi? Nah, tadi hukuman sudah, penghargaan sudah, sekarang restitusi. Restitusi itu apa? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah menurut Gosen 2004. Jadi restitusi jadi restitusi itu adalah cara kita menciptakan kondisi ibu-ibu. Jadi kalau anak-anak kita kan pasti ada yang melakukan pelanggaran. Nah, ini adalah cara kita untuk bagaimana anak itu mengetahui bahwa dia itu melanggar. Tapi kita tidak diperbolehkan untuk membunuh, namun dengan cara restitusi, dengan cara bertanya kayak gitu, lanjut. Nah, ini identitasnya. Identitas gagal itu adalah hukuman. Kalau disiplin itu konsekuensi dan restitusi. Oke, banyak sekali. Nggak usah saya katakan ibu, banyak banget ya. Nah, 9 restitusi. Ini sudah pernah mendengar restitusi belum, Bu? Sudah. Oh, belum ya. Kalau saya memang baru restitusi. Oh, baru kali ini. Berarti sama dengan saya yang baru kemarin gitu, saya lebih awal dong, Bu. Iya. Restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Cara yang paling baik, fokus karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita tidak boleh langsung menghukum jika anak kita melakukan kesalahan. Jadi kita tanya dulu kenapa dia melakukan itu, seperti itu. Jadi nanti baru dia berpikir cara menyelesaikannya sendiri. Nah, eksplorasi konsep yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Namun kalau peraturan kelas itu dibuat oleh guru, guru dan rekan sejawat di sekolah. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh anak-anak sendiri. Jadi kita tawarkan kepada anak-anak apa saja yang menjadi keyakinan kelas itu tentu yang lebih baik ya. Nanti bisa diutarakan satu persatu, nanti maksimal 10 karena biar bisa lebih diingat. Nanti bisa ditulis yang besar di dalam kelas. Jadi itu aturannya sendiri, keyakinan kelasnya sendiri harus ditaati sendiri gitu. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya tadi, karena yang membuat anak-anak sendiri itu akan lebih mengena. Oke, lanjut. Nah, ini adalah lingkaran budaya positif, yaitu yang pertama peraturan kelas, yang kedua keyakinan kelas, yang ketiga lingkungan positif, yang terakhir adalah puncaknya budaya positif. Lanjut. Iya. Oke. Tadi gimana? Oke, kebutuhan dasar manusia ya. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Ternyata manusia itu juga butuh. Ya, memang butuh ya. Karena di tema kita di sekolah juga ada kebutuhanku. Pasti ibu udah tahu semua.
Nah ini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Yang kelima benar. 5 posisi kontrol. Ini adalah kontrol guru kepada murid-murid ya ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Kira-kira yang paling ideal yang mana? Saya aturkan videonya. Nanti ibu-ibu bisa melihat posisi yang paling ideal itu yang mana. Silakan diamati dulu sambil menunggu apa ya? Menunggu ngantuknya Bar. Yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghabis, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu.
Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sekarang sudah tahu nih Bu G, posisi kontrol yang terbaik, yang paling ideal adalah posisi kontrol manager. Dari kelima posisi kontrol tadi, ketok kok banyak bedune gitu ya tadi ya. Tapi ternyata beda Bu. Itu tadi pengemasan bahasa, pengemasan pertanyaan itu berbeda dari masing-masing posisi kontrol. Dan yang terakhir ini Bu, udah mau jam 12 ya. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi pada penerapan posisi kontrol manager tadi, nah caranya dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, dan tadi pertanyaan-pertanyaan tadi nanti bisa Ibu buka lewat YouTube tadi ya. Kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Itu tadi adalah segitiga restitusi yang kita lakukan dalam menjadikan kita
memposisikan kontrol kita di posisi kontrol manager. Oke, lanjut. Ini menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi kebutuhan, kemudian menanyakan keyakinan, sehingga anak-anak bisa mencari solusi terbaiknya sendiri. Jadi tidak ada faktor eksternal lagi, dia mencari solusinya sendiri. Begitu. Dan yang terakhir adalah terima kasih. Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih ya yang sudah rawuh membantu saya demi kelancaran saya, dan semoga nanti ke depan ibu-ibu juga dapat mengikuti program pendidikan guru penggerak. Jadi nanti kalau ada yang berkeinginan untuk menyampaikan kepada teman-teman, kita maksimalkan pertemuan gugus kita. Begitu ya, Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari aksi nyata modul 1.4 budaya positif yaitu konsep-konsep kunci dalam modul budaya positif yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Terkait budaya positif, guru diharapkan mampu mengimplementasikan pembelajaran yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian video aksi nyata modul 1.4 budaya positif dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.